Hari ini saya akan bahas 5 strategi bikin konten agar bisa menarik perhatian viewer dan bikin mereka pengen nonton video kita. 5 strategi ini sering digunakan channel besar, tapi banyak YouTuber pemula yang belum tahu. Padahal mudah dipahami dan bisa diaplikasikan di jenis channel apa saja. Entah channel kalian channel masak, channel olahraga, channel horor, channel berita, atau channel-channel lainnya. Jadi kalau channel kalian masih sulit untuk berkembang, kalian bisa coba cara-cara ini. Dalam merekomendasikan video, algoritma akan melihat rasio klik tayang, retensi, jam tayang, dan juga data-data poin lainnya. Cuma untuk meningkatkan rasio klik tayang, retensi, atau jam tayang itu akan sulit kalau video kita tidak memiliki konsep yang menarik. Karena seperti kita tahu, persaingan YouTube itu udah gila-gilaan. Nah, jadi kalau baru dapat ide, jangan langsung bikin videonya dulu, karena idenya masih mentah. Harusnya ide tersebut digoreng dulu supaya mateng, jadi dimakannya juga enak. Terus di bagian akhir video ini, saya juga akan jelaskan beberapa tips penting yang bisa bikin 5 strategi ini bekerja seperti yang kita harapkan. Jadi pastikan nonton sampai beres biar benar-benar paham. Strategi yang pertama adalah menyangkal. Kalau dengar kata menyangkal, kesannya kita mau lempar batu sembunyi tangan. Tapi yang dimaksud dengan menyangkal di sini adalah menyangkal keberatan. Banyak orang yang menggunakan niat karena ada suatu hal yang mengganjal. Nah, kita bisa bikin konten yang menyangkal keberatan tersebut. Oke, kita lihat contohnya dulu biar lebih mudah dipahami. Oke, di sini ada 2 video dari Niche Kesehatan. Nah, di video yang pertama kita bisa lihat judulnya itu kolesterol turun cepat, alami, dan tanpa obat. Nah, video ini pada dasarnya adalah video cara menurunkan kolesterol. Nah, jadi di sini nilai tambahnya itu adalah tanpa obat. Karena mungkin banyak orang yang pengen nurunin kolesterol, tapi nggak mau minum obat. Nah, untuk di video yang kedua, pada dasarnya sama aja, yaitu 5 cara sederhana mengobati flu tanpa minum obat. Nah, sedangkan kalau video ini adalah video resep masakan, di thumbnailnya itu kita bisa melihat ada roti coklat, dan di judulnya ditulis tanpa oven. Pertama, mungkin nggak semua orang punya oven. Kedua, juga mungkin banyak orang yang malas untuk bikin roti pakai oven. Padahal kalau kita lihat videonya, sebenarnya ini hanya resep roti goreng. Nah, cuma kalau kita tulis cara bikin roti goreng atau cara bikin roti goreng rasa coklat mungkin kurang menarik. Jadi judulnya mencoba menangkal atau menangkis keberatan orang-orang dalam membuat roti pakai oven. Nah, dan ini dari niche lain yaitu niche olahraga, yaitu cara mengencangkan bokong hanya 5 menit di rumah dan tanpa alat. Nah, jadi di sini ada 2 keberatan yang disangkal. Pertama, orang malas ke gym atau malas keluar rumah untuk olahraga. Kedua, kebanyakan orang yang bikin olahraga itu nggak punya alat-alat yang mahal. Jadi video ini sukses karena menyangkal 2 keberatan. Strategi yang kedua adalah peluang baru. Banyak orang yang mencari sebuah peluang baru karena peluang baru itu terdengar fresh dan menjanjikan. Peluang baru di sini bukan berarti info lowongan kerja atau peluang bisnis baru, tapi menginformasikan kepada audiens sebuah cara baru atau informasi baru untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, atau untuk menyelesaikan masalah yang sering mereka hadapi. Supaya lebih jelas, mari kita lihat dulu beberapa contohnya. Nah, di sini ada 3 video, semuanya dengan topik yang sama. Tapi yang paling bawah yang paling banyak view-nya. Padahal 2 video yang di atasnya itu diupload lebih duluan. Nah, salah satu faktornya karena video yang ketiga ini seolah-olah memberikan informasi baru atau peluang baru. Di thumbnailnya bisa kita baca ada kalimat seumur hidup baru tahu. Jadi seakan-akan memberikan kesan kepada viewer itu kalau teknik ini adalah teknik baru. Dan ketiga-tiganya juga menggunakan strategi yang ke-1, yaitu menyangkal keberatan. Karena kebanyakan orang pasti malas banget kalau harus ngebongkar dulu untuk ngebersihin kipas. Nah, jadi video yang ketiga ini adalah penggabungan strategi. Jadi selain menggunakan strategi yang pertama, videonya juga menggunakan strategi peluang baru. Nah, kalau kita balik ke video yang sebelumnya tadi saya bahas, video ini pun menggabungkan 2 strategi. Jadi selain strategi menyangkal keberatan, di sini juga ditulis kenapa saya tidak tahu resep ini sebelumnya. Jadi memberikan kesan kalau video itu memiliki informasi yang baru. Padahal sebetulnya cuma video resep roti goreng. Nah, terus ini ada video short dengan judul masak mie instan tanpa air. Nah, buat kebanyakan orang, masak mie instan tanpa air itu bukan sesuatu yang biasa. Jadi video short ini memiliki sebuah informasi baru yang bikin banyak orang penasaran. Strategi yang ketiga adalah membuka celah penasaran. Celah penasaran atau curiosity gap adalah celah yang terdapat di antara apa yang sudah diketahui orang dan apa yang belum diketahui orang. Nah, ini salah satu contoh yang pakai strategi membuka celah penasaran. Karena kita nggak tahu sebetulnya apa sih yang nggak boleh dilakukan saat hamil muda. Jadi banyak viewer yang penasaran pengen tahu, terutama wanita yang memang sedang hamil muda atau berencana untuk hamil muda. Nah, dan ini adalah contoh lainnya, The Secret Money Saving Rule I Learned in Japan. Intinya video ini adalah video tentang cara menabung. Yang namanya menabung itu adalah hal yang banyak orang udah tahu dan bukan hal yang aneh.
Tapi karena ada kata secret atau rahasia yang dia pelajari di Jepang, jadinya bisa bikin penasaran. Dan selain itu, videonya juga terkesan memiliki sebuah informasi yang baru, walaupun mungkin buat orang Jepang adalah sebuah informasi yang sudah umum. Nah terus ini dua contoh lainnya, yang pertama adalah resep masakan dengan visual yang cukup menggugah selera, walaupun gambar yang ada di thumbnailnya itu adalah kuenya saat belum mateng. Nah dan judulnya ini adalah "Please ini enak banget, lumer di mulut". Kita nggak tahu resep ini resep apa, informasi yang diketahui viewer cuma gambar yang ada di thumbnail. Jadi viewer yang melihatnya bakal berpikir, wah ini kayaknya enak banget. Dan di judulnya ternyata tidak ada penjelasan, hanya dikatakan bahwa ini enak banget dan lumer di mulut. Nah jadinya di sini terbuka celah penasaran dan bikin orang pengen ngeklik. Kalau yang video short ini bukan resep masakan, tapi lebih ke review makanan. Dan di thumbnailnya juga ada gambar kuenya, walaupun kuenya itu tidak terlalu jelas seperti yang ada di atasnya, tapi sekilas tetap kelihatan enak. At least menurut saya, kuenya itu kelihatan enak. Dan di judulnya nggak dijelasin itu kue apa. Di judulnya itu cuma ditulis, "Di pasar nemu jajanan ini auto happy". Strategi yang keempat adalah unsur negatif. Kalau dengar sesuatu yang negatif, kebanyakan orang biasanya jadi lebih kritis dan lebih kepo. Karena unsur negatif itu bisa memberikan rasa ketakutan. Dan manusia itu kalau udah takut, biasanya langsung panik. Jadi kita bisa mempresentasikan suatu ide konten dalam bentuk negatif. Nah ini adalah dua video yang menggunakan unsur negatif. Ini topiknya dua-duanya sama. Yang satu, kenapa kamu seharusnya jangan beli Tesla. Dan yang satu lagi adalah 3 alasan untuk tidak membeli Tesla. Pada saat itu mobil Tesla lagi trending-trendingnya, tapi dua video ini mengatakan kalau kita jangan sampai beli mobil Tesla. Inti dari videonya sih sebetulnya lebih ke review mobil Tesla, yaitu menjelaskan kekurangan-kekurangan mobil Tesla, atau fitur-fitur mobil Tesla yang mungkin nggak cocok untuk semua orang. Dan ini contoh lainnya, dan sebetulnya juga cara penulisan title-nya cukup umum, seperti 5 kesalahan makeup pemula, kenapa makeup kamu nggak bisa kayak cewek Instagram, dan video kedua ketiga juga intinya juga tentang kesalahan makeup. Dan videonya itu sebetulnya mengajari teknik-teknik make up, cuma judulnya aja yang dibikin negatif. Nah yang penting untuk dicatat saat menggunakan strategi ini, kita perlu tahu dulu masalah apa yang sering dihadapi oleh audiens. Nah sedangkan di contoh ini, title-nya itu tidak terkesan negatif. Yang pertama adalah 8 tips menjaga hubungan lo. Tapi kalau dilihat di thumbnailnya ada kata jangan pernah lakuin ini. Nah itu satu adalah unsur negatifnya. Dan sebetulnya ada unsur negatif yang kedua, yaitu rasa takut kehilangan. Dan ini adalah hal yang umum, kalau orang itu termasuk saya, sering merasakan takut kehilangan. Ya salah satunya adalah rasa takut kehilangan kekasih, atau rasa takut kehilangan pasangan, rasa takut kehilangan uang, atau rasa takut kehilangan makanan. Video yang kedua juga sama, cara menjaga hubungan biar langgeng. Jadi intinya topiknya itu didasari oleh rasa ketakutan, yaitu rasa ketakutan orang akan kehilangan pasangan. Nah dan ini bisa diimplementasikan di topik apa aja, nggak harus di topik tentang hubungan cinta, tapi bisa di topik-topik lain, misalnya gadget. Contohnya 8 cara mengamankan HP supaya nggak dicopet. Dan ini salah satu contohnya lagi, yaitu gimana cara aku mengatur uang dan menabung. Di thumbnailnya kita bisa lihat ada tulisan budget dan save untuk gaji kecil. Nah ini juga sebetulnya didasari oleh rasa ketakutan, yaitu rasa takut nggak punya uang di masa depan. Soalnya gaji yang diterima saat ini kecil banget. Nah itu kan jadi rasa ketakutan. Dan konten ini mencoba memberikan solusi terhadap rasa ketakutan tersebut. Strategi yang kelima adalah list. Untuk strategi ini kalian pasti udah sering dengar, yaitu konten daftar yang biasanya diawali dengan angka. Jenis konten ini memang salah satu yang paling digemari. Tapi supaya hasilnya maksimal, strategi ini harus dikombinasikan dengan strategi lainnya yang tadi saya bahas. Nah ini contohnya 20 permen Halloween yang jangan kamu makan. Nah di sini ada unsur negatif yang dibuat dengan format list. Nah ini adalah video dari contoh sebelumnya, 5 cara sederhana mengobati flu tanpa minum obat. Jadi di sini ada penggabungan format list dengan strategi menyangkal keberatan. Nah dan ini juga contohnya lagi, yaitu penggabungan strategi list dengan unsur negatif. Oke, sekarang kalian sudah tahu strategi-strateginya, tapi ada beberapa poin penting yang harus kalian tahu agar strateginya bisa benar-benar bekerja untuk channel kalian. Poin pertama, apapun strateginya, pastikan topiknya cocok untuk audiens channel kalian. Kalau nggak punya gambaran siapa target audiens channel, strateginya nggak akan bekerja. Karena kalian nggak akan tahu mau bikin konten untuk siapa, dan nggak tahu apa yang sebetulnya diinginkan oleh viewer channel kalian. Jadi udah pakai strategi pun bisa percuma, karena nggak jelas sasarannya siapa. Poin kedua, kontennya harus memiliki sisi unik. Entah itu dari segi personality diri kita, sudut pandang baru, storytelling, atau bisa juga dari segi video editing. Karena saya lihat banyak juga yang udah ikutin salah satu dari 5 strategi tersebut, tapi kontennya nggak unik. Topik dan judulnya cuma ngejiplak konten lain yang udah viral duluan. Jadinya udah nggak fresh, dan videonya juga tidak dapat banyak view.
Poin ketiga, cek dulu kompetisinya. Kalau ternyata udah ada channel lain yang bikin konten dengan ide dan konsep serupa, kalian tetap bisa bikin kalau saingannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau ternyata udah banyak banget yang bikin, berarti ide dan konsepnya itu udah basi. Poin keempat, pastikan isi videonya sesuai dengan apa yang ada di judul dan juga di thumbnail. Ini supaya yang nonton nggak ngerasa kecewa. Nah, selain itu, algoritma YouTube pun akan mengukur retensi dan kepuasan penonton. Kalau sampai banyak yang kecewa dan retensinya terlalu rendah, algoritma YouTube akan menghentikan rekomendasi dan secara jangka panjang akan banyak penonton yang hilang kepercayaan terhadap channel kita. Nah, usahakan retensi penonton itu setidaknya 30%. Jadi kalau durasi video adalah 10 menit, berarti minimal rata-rata viewer nonton sekitar 3 menit. Dan akan lebih bagus lagi kalau bisa lebih tinggi. Nah, untuk mengerti soal retensi, kalian bisa lanjut tonton video yang ada di kanan. Kalau mau lebih ngerti soal audiens, bisa tonton dulu video yang ada di kiri.